ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah kita sudah ada pada kajian masih pada fase Rasul Muhammad, masih pada usia belia. Setelah kemarin kita membicarakan tentang salah satu tanda-tanda kenabian, dan kita akan menemukan tanda-tanda lainnya di bagian selanjutnya. Saya akan bacakan satu paragraf, dua paragraf. Nanti kita coba berbahas per masing-masing paragraf. Ketika usia Rasulullah SAW menginjak 12 tahun, ada pendapat mengatakan lebih 2 bulan 10 hari. Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang ke kota Syam yang saat itu negeri Syam sedang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Oke, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, kenapa penyebutan Rasulullah SAW tetap disebutkan walaupun usia beliau masih belia, masih di usia 12 tahun. Sebagaimana kemarin pernah kita jelaskan, ini bagian dari bentuk penghormatan. Walau sejatinya baru bisa kita sebut beliau sebagai Rasulullah SAW itu setelah beliau ditahbiskan menjadi seorang Nabiullah di umur 40 tahun. Tapi lagi-lagi, walaupun kita sedang mencoba menggali arti pada sirah Nabawiyah Rasulullah SAW, tetap kita menyebutnya sebagai Rasulullah SAW. Oke, jadi kisaran di usia 12 tahun Rasulullah SAW sudah diajak oleh Abu Thalib untuk melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke negeri Syam, yang saat itu wilayah negeri Syam tengah berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Artinya saat itu Kristen sudah dominan, bahkan sudah menjadi agama resmi kerajaan Romawi. Oke. Jadi bisa teman-teman bayangkan, walaupun tidak pernah diceritakan misalkan di kota Mekah begitu dominan ada orang Nasoronya, tidak begitu kental diceritakan itu. Oke. Namun di sini dijelaskan, kita sudah beberapa chapter ngomongin tentang bangsa Arab di Mekah seperti apa, tidak menyebutkan ada bangsa Romawi di sana, tidak ada tentang Nasoro di sana, kecuali nanti kita berhadapan dengan kisahnya pamannya Khadijah yang juga sama-sama sebagai seorang rahib. Oke. Jadi bisa dibayangkan kehadiran Rasul Muhammad ketika usia 12 tahun itu, Syam yang hari ini berarti wilayah negeri mana itu? Syria. Negeri Syria itu didominasi oleh bangsa Romawi, dan Kristen menjadi salah satu menjadi agama resmi mereka, mayoritas. Oke. Hingga sampai di sebuah daerah yang disebut Busra, sebuah daerah yang sudah termasuk negeri Syam dan menjadi ibu kota Quran. Di sana terdapat seorang rahib yang dikenal dengan nama Bukhairo. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Jurjis. Tatkala rombongan Abu Thalib turun dari tunggangannya, rahib itu mendatanginya dan mempersilahkan untuk singgah dengan penuh hormat. Padahal dalam perjalanan sebelumnya, rahib tersebut tidak pernah mendekati rombongan atau kafilah Abu Thalib jika lewat ke sana. Dia mendatangi rombongan Abu Thalib karena melihat Rasulullah SAW seraya memegang tangan Rasulullah dan berkata, laki-laki ini akan menjadi penghulu seluruh
alam. Dia adalah utusan Tuhan serta dia adalah utusan Tuhan seru sekalian alam. Dia adalah laki-laki yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke. Ini ada fenomena menarik. Artinya bagi rombongan Abu Thalib dan para sahabatnya dan teman-temannya, perjalanan ke Bukhara itu atau perjalanan ke Syam itu bukan kali pertama, tapi sudah berkali-kali. Selama untuk kesekian kalinya beliau datang ke negeri Syam untuk berdagang, tidak ada satupun, apalagi seorang rahib, mendatangi rombongan mereka. Tetapi berbeda kali ini. Hanya gara-gara Abu Thalib membawa seorang calon Rasul, calon seorang Nabi, penghulu sekian alam, ini yang kemudian menjadi daya tarik. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka tahu? Sementara orang yang ada bersamanya pun tidak mengetahui kalau saudaranya itu adalah calon seorang Nabi, calon seorang Rasul. Bahkan lebih daripada itu, tindakan seorang Bukhara kepada rombongan itu bisa dibilang servisnya keren pisan, istimewa. Bahkan dikisahkan dalam sirah yang lain, beliau berikut dengan Rasul Muhammad itu diajak masuk ke gereja, ke tempat si Bukhara itu. Sementara yang lainnya menunggu di sekitar pohon. Yang konon katanya pohon itu sampai sekarang masih ada, masih ada. Oke. Jadi dikisahkan di dalam sirah yang lain, beliau dijamu sedemikian rupa dan kemudian dijelaskan. Karena bagi Abu Thalib sendiri ini hal yang sangat di luar dugaan. Baru pertama kali dalam sejarah beliau berdagang ke Syam disambut sedemikian rupa hingga mendapatkan penjelasan tentang siapa sesungguhnya Rasul Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalib dan beberapa pemuka Quraisy berkata kepadanya, dari mana kau mengetahui? Oke. Nah, barangkali ini juga salah satu indikasi kenapa khususnya kalau kita mengetahui istilah kenapa bangsa Quraisy khususnya atau bangsa Arab sekitaran Mekah satu dikategorikan sebagai al-jahlu. Dalam pengertian ini adalah tidak mendapatkan informasi. Sementara mereka yang nun jauh di sana tahu tentang informasi bahwa akan hadir seorang Rasul Muhammad SAW. Ini barangkali salah satu indikator kenapa bangsa Quraisy dan sekitarnya itu sering dipahami sebagai al-jahlu, di antaranya karena tidak mengetahui. Kemudian sang rahib menjawab, sebenarnya ketika kalian sampai di Aqabah, garis bawahi Aqabah, karena nanti kita akan bertemu dengan peristiwa apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah atau perjanjian Aqabah, nama tempat. Tidak ada satu pohon dan batu pun kecuali dia bersujud, dan mereka tidak bersujud kecuali kepada seorang nabi. Aku juga mengetahui dari cincin nubuwah yang terletak di tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Hal ini juga kami temukan di dalam keterangan kitab kami. Artinya generasi-generasi sebelumnya yang benar-benar mereka mengimani pada risalah nubuwah sebelumnya, mereka tetap bersedia membaca, mereka tetap bersedia menggali, bahkan mereka tetap bersedia mencari semua tanda-tanda apa yang diberikan melalui kitab suci mereka. Dan rahib ini tahu tentang ciri-ciri kenabian berdasarkan kitab suci mereka.
Artinya tanda-tanda kenabian, ciri-cirinya itu sudah disebutkan. Ya. Kemudian Buhairah meminta agar Abu Thalib tidak mengajak Rasulullah ke Syam sebab khawatir terhadap gangguan orang Romawi dan Yahudi. Kemudian Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Makkah. Nah, ini yang menarik. Padahal Rasul Muhammad baru berusia 12 tahun. Tetapi warning, peringatan ini sudah ada sejak dini. Dan kenapa penjelasan Bukhari jangan khawatir, takut ada gangguan dari orang Romawi dan orang Yahudi. Artinya perilaku mereka sendiri Bukhari sudah tahu. Jadi di dalam sirah yang lain itu dijelaskan ada beberapa perilaku baik itu dari ahli kitab Nasoro maupun dari ahli kitab Yahudi yang sudah tahu tentang tanda-tanda nubuwah ini. Bukan mereka menjadi kemudian bertambah imannya, tapi malah muncul besarnya rasa khawatir. Kenapa? Ya kabayang meureun di grup Yahudi terus jadi rahib terus jadi buka lapor hukum, sudah mendapatkan ada pada zona nyaman, bahkan ditenggarai pada setiap masa itu di sana itu mulai terjadi ya semacam jual beli agama, korupsi atas nama agama, baik di kalangan Yahudi dan Nasoro itu sudah menjadi hal yang sehari-hari. Artinya para alim ulama baik di kalangan Yahudi maupun dari kalangan alim ulama yang sudah bersinergi dengan Romawi itu mereka sudah ada pada level bergelimang harta. Salah satu gambarannya seperti ini. Artinya TKB alim ulama Nasoro maupun alim ulama Yahudi soleh KB. Nah, meureun di antaranya ini mah yang baiknya, yang memberikan peringatan kepada Abu Thalib. Kenapa? Khawatir pada mereka. Ini yang kemudian sering kita temukan. Kebanyakan dari bangsa Yahudi tidak meridhoi jika lahirnya Nabi itu bukan dari golongan mereka. Sehingga disematkan dalam satu ayat walantam doan fayoli walanasoro katakan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho. Ini yang kemudian menjadi salah satu referensi. Salah satu referensinya karena memang orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho. Makanya sebagai bentuk ikhtiar kehati-hatian Bukhari ini menyampaikan kepada Abu Thalib agar segera mengembalikan Rasul Muhammad kembali ke Makkah. Nah, pertanyaannya, ini yang nanti kita akan temukan pada perjalanan ketika bagaimana Rasul Muhammad itu kemudian mendapatkan kerjaan dari sosok seorang Sayyidah Khadijah. Dan juga menjadi pertanyaan, kenapa di usia belia, di umur 12 tahun, Rasul Muhammad sudah diajak berdagang oleh Abu Thalib. Cik kira-kira lamun anu skill dagangna masih kena ecek-ecek, bakal dibawa jauh moal dagang. Wah mungkin ya. Pasti anget kita nungguan jongko di Mekah nya. Biasanya tungguan jongko mana-mana. Atau bahkan masih kena ada tuan yang lainnya. Sebagai kacung lah. Tapi ini yang keren di usia beliau, di usia 12, beliau sudah dibangun kepercayaan, diberi kepercayaan sama pamannya untuk mengikuti perjalanan dagang. Kira-kira skillnya di tepi ke mana? Skill dagang. Trusted kan berarti kan? Ya. Paling tidak saudaranya sudah bisa membaca kapasitas life skill Rasul Muhammad dalam urusan
dagang, karena kategorinya kalau sudah masuk ke wilayah ini kan wilayah jalur sutranya pada saat itu, jalur internasionalnya perdagangan. Oke. Nah, kira-kira ini memang bukan bagian dari sunnah. Oke. Ini memang bukan bagian dari sunnah, tapi ini bagian dari sirah nabawiyah. Kalau sunnah itu segala suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi. Baru semua tindakan A sampai Z-nya, afalnya, oke, kaulnya, takrirnya, sikap diamnya, baru boleh kita ikuti. Oke. Nah, namun di luar batas itu, di bawah sebelum itu bukan kategori sunnah. Oke. Bukan kategori sunnah. Jadi, dari Rasulullah Muhammad kita ke umur 12 tahun terus diajak dagang ke internasional. Berarti supaya itu orang budak umur 12 tahun bawa urinnya dagang kan itu ngarah nyunah. Nah, itu kurang tepat. Tetapi kita bisa maknai ulang, bukan dalam konteks pemahaman sunnah, tapi pengalaman dan konteks pembelajaran kita terhadap syirah. Bagaimana sosok orang tua pada masa itu, sebut saja murid, sudah bersedia membangun kepercayaan, sudah bersedia memberikan ajaran langsung, tindakan pembelajaran langsung bagaimana cara berdagang. Ini mah mau diikutin monggo, juga nggak apa-apa, ini bukan sunnah. Tapi saya pikir ini menjadi salah satu insight kita. Karena kita bisa bayangkan ketika Rasul suatu saat nanti di umur 40 tahun di usia kematangannya, ternyata prosesnya sejak umur 12 tahun saja sudah digemblengnya sedemikian rupa gitu. Ini masuk ke ranah parenting misalkan. Ini bisa menjadi insight, bisa menjadi inspirasi. Artinya kadang-kadang kan kita seperti ini. Mana sekolah we ada waktunya sekolah. Oke. Karena ada banyak waktu diajar we. Tapi pemahaman diajar dari sekolahnya sempit pemahamannya. Oke, dengan saukur kerjakan tugas PR berarti sama dengan sekolah. Tapi ketika ada anak punya keinginan misalkannya, punya kahaya ngomong ke indungna nama syaratos ke syaratos. Nungguan artos 5.000, kami mesyar tarigu, kami mesyar warta, bala-bala kayak naon. Yang nama bala-bala terus rek naon tadi dagang. Untuk kemana masuk sekolah. Oke, kadang-kadang ada tindakan kita yang kadang-kadang seperti itu. Oke. Ya, itu kembali kepada bagaimana kita cara menuntun, bagaimana cara kita membimbing, bagaimana cara kita mengarahkan anak kita sendiri. Gue pikir ini bisa menjadi bagian dari salah satu strategi insight buat kita. Ternyata wajar, palingan Rasul Muhammad dengan usia sekian udah matang, bahkan di usia 25 tahun beliau sudah trusted di hadapan seorang bangsawan perempuan keren, Sayyidah Khadijah, bukan hanya sekadar sebagai pegawai awalnya itunya, tapi kemudian Khadijah pun tertarik dengan life skill beliau yang kuasai. Nah, artinya ini kembali lagi bagaimana kita menemani generasi-generasi kita. Tidak ada salahnya kita juga membuka peluang, membuka kepercayaan, membuka sejumlah kesempatan-kesempatan, karena ya tidak ada jaminan juga orang yang putus sekolah, seperti hanya tidak ada jaminan juga orang yang selesai sekolahnya bisa survive dalam menghadapi hidup. Oke? Kok parisa, toko emas di lembur-lembur, tamatan di lembur, selalu bahkan tertamat ayat. Ya. Artinya dia punya kapasitas, kemampuan hal yang lain yang mungkin secara akademis kurang mumpuni, tapi di hal tertentu orang bisa melampaui. Ini barangkali kita bisa belajar dari bangsa Quraisy, bangsa Arab, bagaimana cara mereka nge-treatment, bagaimana cara mereka menemani generasi-generasinya agar legacy warisan-warisan kebaikan itu tetap terjaga. Selanjutnya, insight yang bisa kita dapat di sini, betapa ini yang kemudian menjadi pertanda buat kita sendiri. Barangkali teman-teman pernah mendengar apa yang orang yang namanya Snukong Ronye. Oke,
Dia itu salah seorang orientalis dari Belanda, hafid Quran 30 juz, tapi kapasitas yang dia kuasainya itu justru untuk kasarnya malah untuk merusak Islam. Iya, ya, oke. Kenapa? Sampai konon katanya, hanya siapa nggak tahu juga. Jejaknya sampai sekarang masih kita dapatkan, kita rasakan. Jika teman-teman menemukan salah satu masjid misalkan, walaupun ini bisa jadi sangat debatable ya, tapi di salah satu referensi ini konon katanya inisiasinya seorang Snu Kongronyi. Jadi kalau setiap khutbah itu harus diberikannya khutbah bahasa Arab. Jadi kalau khutbah Jumat itu berbahasa Arab, oke? Artinya dia memberikan fatwa itu bukan tanpa reasoning, oke? Akhirnya dikonotasikanlah kan Islamnya juga dari Arab, kan Rasulnya juga orang Arab. Jadi kalau mau nyunah ya nyunah sama dengan orang Arab, harus sama dengan orang Arab, persis dengan orang Arab. Akhirnya khutbah pun harus berbahasa Arab. Ikan kebayang tuh abad sekian, kompor abad sekian, abad ayeuna we maneh ada yang khutbah bahasa Arab, ngerti itu? Oke? Ngerti itu? Mun dibere khutbah bahasa Arab kabeh? Renangnya, najar mana pernah ngasaan ngaji, nanya mana pernah ngasaan ngaji, urang sarua cara tuh kabeh ngerti. Kenapa? Biar tidak dimengerti. Kalau dimengerti bahaya. Seperti hanya ketika kitab Injil sekalipun, kalau dibaca bagi orang yang mengerti, terlebih hatinya bersih, akan membuka ruang informasi yang lain, tindakan yang lain. Dan ternyata di balik fatwa kenapa harus khutbah berbahasa Arab itu justru untuk menjauhkan. Satu sisi seolah-olah didekatkan dengan nilai-nilai kearabannya. Satu sisi ngarep dianggap munak pisan dan Rasul nage orang Arab. Tapi sisi lain justru menjauh. Biar umat Islamnya tidak mengerti apa yang dia yakini. Biar umat Islamnya tidak mengerti apa yang dia paham. Gitu. Kan enak mengenang atuh aya terjemahanana, oke, ngerti teu? Ya. Karena antum bisa enak tafsirna ge sobat terjemahanana ngerti teu? Bahkan dengan sejumlah buku-buku Islam hari ini yang sudah banjir banyak hal apapun itu, ada perubahan yang signifikan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Cacak-cacak geus loba buku. Kabayar harita buku terbatas. Oke? Hanya di kalangan tertentu saja. Kita lagi masih kene kita barotak kene bisa jadi buku. Terjemahan jauhaneun kene. Apa kabar gitu? Bahkan generasi kita hari ini yang sudah dengan sedemikian rupa kemudahan-kemudahan sudah dibuka, toh belum sepenuhnya juga mampu membangun semacam peradaban berdasarkan nilai-nilai apa yang kita yakini. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kesediaan diri membaca pada apa yang kita mampu, kemudian praktikkan dalam tindakan yang kita pahami. Karena jika Al-Quran hanya sebatas hafalan tanpa dibarengi dengan tindakan, tidak akan mampu mengubah banyak hal. Makanya kemudian kenapa Al-Quran ditakuti oleh semua orang? Nah, Al-Quran menyuarakan kebenaran. Jika Al-Quran menyuarakan kebenaran dan itu yang ditakuti, sama dengan pada dasarnya manusia itu takut pada kebenaran. Tapi sisi lain juga manusia itu rindu akan adanya kebenaran. Benci tapi rindu. Kebenaran itu dibenci sekaligus yang dirindukan. Giliran anu salah ninggang kamanya nama
boleh disalahkan, boleh aing bener, hayas bener. Tapi ketika diberi bener, sabar bener, salah itu kurang. Problem kita hari ini seperti itu. Oke, ini gambaran betapa ketika ada pada level Alkitab sekalipun, ketika ada pada tangan yang benar, pada orang yang benar, insya Allah akan jadi benar oke. Al-Quran bisa miwaya dan tinggal kumaha jeung saha anu ngagunakeunna rek dipake naon. Persis seperti yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Apakah kita sampai hari ini masih memahami bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat? Jangan-jangan itu hanya sebatas knowledge, pengetahuan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya itu? Terus kita bongkar, apa fungsi mukjizat? Itu kita bongkar. Apa? Kenapa harus sampai ada mukjizat? Terus kita bongkar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ternyata urusan mukjizat bukan hanya ada pada Nabi Muhammad SAW, tapi semua Nabi mendapatkan atau memiliki mukjizatnya sesuai kapasitas dan permasalahannya masing-masing. Kan dalam bahasa ilmiah nama beren hadirna mukjizat sebagai bentuk salah satunya sebagai bukti pembuktian akan kebenaran. Oke? Pembuktian akan kebenaran. Teman-teman mendengar kisahnya Musa, oke? Teman-teman mendengar kisahnya Isa alaihissalam, teman-teman mendengar kisahnya Ibrahim, teman-teman mendengar kisahnya Yunus dan para nabi-nabi yang lain dengan sejumlah mukjizat. Pertanyaannya, apakah setiap mukjizat yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu pada masanya saat itu, umat-umat yang ada di sekelilingnya saat itu juga otomatis percaya? Cacat-cacat, kumanuk ya kudu mawarna bener lagi giring Abu Lahab, Abu Jahal kagok atuh tantangan Nabi dulu diberi mujizat lagi pada ngausi, tapi bukan bertambah terusik akan kebaikan, malah merasa terancam. Nah, yang saya harapkan dan yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian kita memaknai ulang konsepsi mukjizat itu. Kenapa? Bahwa mukjizat itu hak prerogatif para nabi, iya. Tapi ingat, Rasul sudah mewariskan, ya kan? Sudah mewariskan mukjizat itu kepada umat. Artinya kita hari ini sudah diberikan mukjizat melalui Quran dan As-Sunnah. Dah tinggal memakai bahasa Jawa kan mah nya terus diberi jimat urang teh tak dipake mah jimatna. Lagi kan sakur diteuneun tina sabu kuku, lagi sakur diteuneun yang dikubahan tiap poe Jumat kuku atau rek kumaha. Da mun sahari laki itu moal aya pangaruh. Tak kudu dipraktek. Matak nilai-nilai dibangun, iman, Islam, ihsan. Tanpa tindakan ihsan ini menjadi krotos dan tidak tampak buah. Tangka jadi tangka, daun jadi daun, tapi buah anu mata orang resep, pengen memiliki, pengen mencicipi, pengen menikmati, pengen membersamai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sampai hari ini bergairah, bersedia belajar nahwu, shoroh, fiqh, dan seterusnya. Ingat teman-teman,
bukan untuk belajar bahasa Arab, tapi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena it's different thing, beda banget. Apakah Al-Quran bahasa Arab? Belum tentu, karena itu varian yang berbeda. Orang Arab nawai dipakai bahasa Arab, tidak mengerti membareun geus syahadat kabeh. Buktina teu kabeh orang Arab Islam. Mana bisa bahasa Arab, tapi diberi Al-Quran netak. Komodoi urang bangsa dengan yang bukan bahasa ibu kita bahasa Arab. Orang Arab sendiri yang bahasa ibunya bahasa Arabnya pun diberikan Al-Quran, belum tentu saat itu juga otomatis taat, tunduk, patuh. Nah, artinya ini menjadi kata kunci betapa dengan kita bersedia menggali, betapa ketika kita bersedia memaknai nilai-nilai yang kita yakini, di antaranya melalui Quran dan As-Sunnah, dan tentu dilengkapi dengan sejumlah pengetahuan yang kita pahami hari ini sejatinya bisa menjadi sumber tenaga, bisa menjadi sumber pemikiran, sumber gairah dalam menjalani dan memakmurkan hidup kita. Karena padahal Rasul Muhammad saat itu belum menjadi seorang nabi, udah ditakuti. Jadi dia mau kamu anaknya can jadi, tapi orang sudah takut. Dengan melihat tanda-tandanya saja orang sudah banyak yang takut. Lanjut, perang Fijar. Pada usia 20 tahun terjadi peperangan antara Bani Quraisy bersama Bani Kinana berhadapan dengan pihak Qais Airan. Peperangan tersebut terjadi di pusat Ukaz, pasar Ukaz, dan dikenal dengan perang Fijar. Oke, di sini disebutkan peperangannya. Perang Fijar itu perselisihan antara dua kelompok, ini dipicu oleh 4 hal. Pertama, permusuhan dan perselisihan yang remeh-temeh. Gasidika gara-gara cai nginun makasih langsung we memawa kelompok. Nah, gitulah. Remeh-temeh masih gitu men. Nah, badi. Kemudian perdamaian tanpa pecahnya peperangan. Yang pertama penyebabnya adalah kepanjangannya hutang dari Bani Qais kepada Bani Kinana, urusan hutang piutang. Okay. Kedua penyebabnya adalah terlalu berbangganya Bani Kinana di pasar Ukaz, lege asa aing ngeboga pasar. Okay. Yang ketiga adalah fitnah yang dituduhkan kepada salah seorang wanita cantik dari Bani Qais. Dan yang keempat adalah tentang Al-Barad. Seperti yang dijelaskan di atas, keterangan lebih rinci baca kitab Al-Manmu, pokok baca seorang kitab pasti. Oke, itu ada 4 alasan dan dijelaskan di sini ya. Alasan peperangan itu sesederhana itu. Urusan hutang, gara-gara AWW, oke? Gara-gara sombong, gara-gara kasih pisan lah pokoknya kelakuan nama. Baheula. Itu pisan lah urusan nanti kan. Oke? Gara-gara 4 urusan ini menjadi perang kayak heula. Di zaman Bareto, ayeuna aya keneh gitu. Aya. Jadi ayeuna teh urang teh hirup di zaman Bareto, zaman ayeuna bingung aing. Oke? Ieu keur nyaritakeun zaman Bareto. Zaman Bareto terjadi peperangan di antarana di Arab sana gara-gara hutang, sombong, kasih sombong, gara-gara awewe. Pertanyaan urang, opat tahun dia, di urang kayak itu? Aya. Zaman iraha? Ayeuna. Berarti urang teh hirup zaman ayeuna, zaman baheula. Zaman baheula, zaman ayeuna. Oh, no. Zaman ayeuna, tapi Zaman ormas. All the friends. zaman sekarang. Kan urang teh keur ngomongkeun baheula, kalakuan zaman baheula, oke? Yang ke bawah kan. Atuh, ieu mah teu mamawa. Oke? Nah, artinya Rasul hadir pada masa situasi kondisi seperti itu. Oke? Kenapa ini harus dijelaskan? Karena nanti kita ngebayangin
Lalu Islam hadirnya di sebelah mana sih ketika kita tengah ada konflik seperti ini? Oke? Dan ini bisa jadi insight buat kita juga. Kalau kita berhadapan dengan konflik yang sejenis ini, kira-kira kita harus berperan seperti apa dan bagaimana? Adaan eta teh. Hah? Rek adaan. Adan, namun waktu lohor jeung asar jeung maghrib jeung isya kajaba mana keur latihan atau ke perlombaan baik. Oke? Sebagai memberi jalan keluar. Ya, di sini disebutkan lagi, salah satu penyebab adalah ketika salah seorang pemuda dari Bani Kinanah yang bernama Al-Barad membunuh 3 orang dari Bani Quraisy. Membunuh jelema. Usum kene di orang aya kene. Iya. Ya, jadi zaman berarti zaman baheula eta teh. Oh no. Jangan mendidik. Ya. Oke. Kabar tersebut sampai ke pasar Ukas, maka berkecamuklah pertempuran. Nah, kabar itu sampai ke pasar, ke pusat kota. Disebar di medsos. Hidu deh maehan euy, sebarkeun. Ya langsung datang, hidu deh ka Cicadas langsung dihukumi. Di Bandung kota, jujur. Jujur teh main leungit ayeuna mah cenah tilu siki teu pira. Gara-gara teu anggeus. Oke. Maka berkecamuklah pertempuran Bani Kinanah dan Bani Quraisy berada di bawah komando Harb bin Umayyah. Karena dia adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kehormatan di kalangan Bani Kinanah. Oke. Artinya kisah ini atau sirah ini menjelaskan Rasul Muhammad itu hadir pada tengah situasi kondisi permasalahan sapopoena aya di dinya. Nah, artinya ini kan bagian dari fase beliau diberikan ayat. Ayat itu apa? Tanda, diberikan pelajaran. Nah, itu hari tahu itu umur 20 tahun jadi ke nabi kan berubah masalah. Ya. Tapi tetap harus menunggu sampai angka 40 tahun. Ini yang saya bilang, ditempa dengan permasalahan untuk kedewasaan. Jadi meureun ieu mah bebedangan tina paragraf ieu. Isuk pagetos isan manggih masalah, ulah loba ngurumputna. Isuk pageto isan manggih masalah, ulah kabur. Teu deui. Masalah teh. Sugan itu tanda untuk bagian dari proses pendewasaan. Walaupun belum tentu 100% kita juga bisa bersedia atau kuat menghadapinya. Ya. Tapi paling tidak simak dulu lah gitu permasalahannya apa gitu. Karena bisa jadi ini adalah bagian dari bentuk proses pendewasaan kita. Karena ciri-ciri orang sukses adalah orang yang banyak masalah. Sokong si Mario ngan saukur seorang guru misalkan mikirnya ngajar. Menang gaji geus beres. Namun memposisikan diri seperti itu saja. Iya. Tapi kalau Mario plus guru, plus pengusaha, plus pembina, plus naon, kemudian dengan apa yang Ambil Plus nama. Gaya plus-plusnya konotasinya negatif. aku berarti HP yang beli balang dengan aya plusan. Karena rata-rata orang yang sukses itu adalah orang-orang yang punya banyak salah. saya tahu cuma beunghar pabrik lagi di mana-mana berarti hiji pabrik masalah eueuh. Iya. Oba. Mun di mana-mana berarti masalah di mana-mana. Gitu we. Saya tahu mobil lagi loba berarti loba masalah. Perusahaannya. Saya tahu pemajikanna opat berarti loba masalah. Jadi masalah. Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Untuk boga masalah. Boga masalah. Abi wae itu betacan. Tahun ini insyaallah. Jadi rek boga sarua masalah pada akhirnya. Lah tahun ini teh hijriah Masehi. Sekarang pokoknya mah insyaallah. Amin. Mun hirup kene. Penuh varian baru. Sok. Sok nepi varian baru kan liur. Gas mah. Bring Oke. Nah, pada awalnya kemenangan hampir diperoleh oleh Bani Quraisy Khairan. Tapi setelah hari meninggi beki berang, kemenangan beralih ke pihak Bani Kinanah. Salah aja versi di mah euy. Oke kamari.
Kemudian Bani Quraisy menyerukan perdamaian karena korban yang berkelimpangan. Pada pihak korbannya lebih banyak akan dibayar dengan tebusan. Mereka pun menyepakati dan menghentikan peperangan. Nah, ini ada yang menarik. Sosok kaum Sosok kaum Quraisy di sini memerankan diri sebagai agen perdamaian. Nah, yang meureun diajar Rasul pada saat kecil teh kolot-kolotna apa yang para leluhurnya perankan ketika ada di tengah situasi konflik. Kaum Quraisy justru menjadi agen perdamaian di tengah pertikaian. Mediator. Nah, meureun ti dieu salah satu pembelajaran. Karena kemuliaan kaum Quraisy yang seperti kita dulu pernah bicarakan, urusan menjamu tamu wae nepikeun ke kudu daek ka gali sumur yang pernah terkubur, ya kan? Iya. Niatnya bukan untuk dirinya. Ya kan kakeknya Nabi itu ketika menggali sumur kembali itu, zam-zam itu, kepentingannya bukan untuk dirinya tapi membayangkan saatnya menyambut tamu yang mau ziarah ke Mekah. Artinya yang dia lakukan adalah untuk kepentingan melayani tamu, bukan untuk melayani bahasa lagi enak untuk bahasa lagi itu lagi bisa. Allah gandeng gitu. Kata orang boga motor gitu sih. Sebenarnya ngurus ada posisi servis. Oke. Nunggu gandeng gitu. Tuh, sebenarnya. Ayo lagi vibrate hese. Kudu gane. San kacil teh teh di vibrate ayo ngarete gandeng deui. Dibekem bisa. Artinya Rasul belajar pada orang tuanya, pada kaumnya, bagaimana kaumnya memerankan diri, memosisikan diri. Dan ini bagian dari proses penempaan pendewasaan diri. Pengalaman. Walau TKB tindakan kudu KB alam. Oke kan? Pada dasarnya. Tapi bagaimana kita menyerap, bagaimana kita mengambil pada setiap tindakan nya kudu ngilu ka zaman Firaun, yang jadi Firaun mah kan gitu bener. Oke. Dinamakan perang Fijar karena pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Artinya kaum-kaum mereka yang melakukan tindakan peperangan sampai pertumpahan darah saat itu terjadi pada bulan-bulan yang diharamkan pada waktu itu. Okay. Rasulullah ikut dalam perang tersebut membantu pamannya dalam menyediakan anak panah untuk dilemparkan kepada musuh. Nah, kira-kira posisinya ada di mana? Tadi di paragraf di atas kita menyebutkan, kita mendapatkan bahwa posisi Quraisy itu mendamaikan. Tapi di paragraf selanjutnya, justru peran Rasul Muhammad adalah menyediakan alat panah, anak panah kepada pamannya untuk menyerang musuh, untuk dilemparkan bukan menyerang. Berarti kira-kira tindakan apa? Melindungi, berlindung itu mah. Dan perang lagi lain Quraisy. Bisa aya peluru nyasar gitu ta. Anu nyasar ka dieu disakara urang musuh teh makan deui we da urang teh ngiluan tadi naon ge. Musuh teh ge kan Bani Kinana dan Bani Quraisy mah teh ngiluan perang. Oke, jadi ini lebih kepada perlindungan barangkali. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat, bisa membaca, bisa memaknai dan bisa menggali bagaimana proses penempaan dan kedewasaan sosok seorang Rasulullah SAW. Wajar lamun kemudian pada masa-masa kenabiannya ketika mengambil sebuah kebijakan, terlebih itu ada wama yang tiku anil hawain huwa ila wahyuha, artinya pada setiap apa yang beliau sampaikan adalah bagian dari campur tangannya Allah, bagian dari wahyu Allah. Dengan pengalaman dia sebagai manusia biasa,
Dia sudah ditempa dengan sejumlah permasalahan. Mata sing ato nih cuma bermasalah. Amin. Sing ato bermasalah. Boros wajah. Boros piring. Tinggal we tarang si Sapari beak kembali dogan. Oke. Dah, sakit itu kelaanan. Soalnya ya, atau rek tulis ke saya jadi nomor 10. Jadinya, jadi sampai 10. Pengaruh dari peperangan tersebut terjadilah Hilful Fuzul yang dilaksanakan pada bulan suci Zulqa'dah. Oke. Nomor 74. Tapi di referensi yang lain pelaksanaan Hifdzul Fuzul itu ada juga yang menyebutkan di bulan Syawal. Oke. Ini mah urusan referensi. Atau pada bulan Muharram. Jadi yang menyebut Zulqa'dah, yang menyebut Syawal, yang menyebut bulan Muharram yang melibatkan beberapa kaum Quraisy seperti Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad, Bani Abdul Uzza, Zuhroh, serta Taim bin Murrah. Jadi anu disebut Bani Quraisy teh loba. Di antaranya Bani Hashim itu berarti masih keluarga Quraisy, Bani Muthalib, Bani Asad, Bani Abdul Uzza, Zuhroh bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Kayak genap keluarga besar. Keluarga besarna imahna Quraisy, anak-anakna coba gitu. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi sebab dia dianggap sebagai sepupu dan dihormati. Oke. Mereka menyepakati satu hal, yaitu tidak boleh ada seorang pun dari penduduk Mekah yang dianiaya, termasuk siapa saja yang ada di situ. Jika ada orang yang teraniaya, maka semua akan berdiri di sampingnya untuk membantunya. Oke, keren kan? Orang yang membuat zalim harus dibalas atas kezaliman yang telah diperbuat. Perjanjian tersebut disaksikan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau dimuliakan dengan risalahnya, beliau bersabda, sungguh aku telah menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Sungguh aku lebih menyukai perjanjian tersebut daripada keledai terbagus sekalipun. Apabila aku diundang untuk menghadirinya pada masa Islam, niscaya aku akan menghadirinya. Nah, ya kan? Jelas kan? Jadi omongan Rasulullah SAW ini adalah omongan ketika dia romantisme. Jadi ketika aya konflik, urang keur bareto mah ye berhadapan dengan konflik teh dimusyawarahkeun, dikieukeun. Itu keren solusinya. Makanya beliau sampai bilang, seandainya saat itu sudah pada masa Islam, saya akan hadir di ranah musyawarah itu. Jadi bukan dengan peperangan ketika berhadapan dengan perselisihan, tapi bermusyawarah. Karena bukan peperangan tujuannya. Oke, artinya ini yang kita pahami tentang bangsa Quraisy, bangsa Arab yang dipahami dengan jahiliyah. Toh tidak sepenuhnya difahami jahiliyah begitu saja. Tetap ada nilai-nilai kebaikan yang mereka langgengkan kebaikannya. Dan Rasul pun memuji tindakan mereka itu. Oke. Nah, artinya ini barangkali kita juga bisa menjadi ibrah buat kita hari ini, pelajaran buat kita hari ini. Suatu ketika kan orang kadang-kadang sok yang menang rame baik itu dari urusan orang mau ngiluan. Oke? Baik dia teman lain wilayah orang mau ngiluan. Kita lebih banyak menghindar ketimbang ada di sana. Padahal ini kesempatan kita belajar mana yang layak kita perjuangkan, mana yang layak kita tidak, mana yang benar, mana yang salah. Kita akan belajar pada setiap perselisihan. Jadi ketika ada permasalahan, entah itu di keluarga, di tetangga, dimanapun, selagi kita punya kapasitas, punya kemauan, terlebih punya niat yang baik,
paling tidak jadilah saksi di antara mereka. Biar kita juga dapat belajar. Sebagaimana Rasul dalam tindakan itu kan pada saat itu Rasul kan ngomong naon ngeureun da budak keneh, ya. Masih belia, masih remaja, tapi beliau menyaksikan bagaimana orang tua saat itu ketika menyelesaikan masalah. Oke. Ruh dari perjanjian ini adalah menyingkirkan bentuk keberanian seperti zaman jahiliyah, yaitu keberanian yang bermotif fanatisme, kesukuan yang berlebih. Dan ini yang kemudian menjadi nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh Rasul Muhammad, di mana kita nggak boleh berlebih-lebihan atas kesukuan kita masing-masing, bahkan atas diri kita yang lain atas nama masing-masing. Numana itu dipakai balik wayahna orang kudu memperjuangkan nilai-nilai Quran dan Sunnah, bukan atas nama kesukuan kita, bukan atas nama bendera kita, bukan atas nama bla bla bla. Firqah yang kita ciptakan sendiri. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penyebab lahirnya perjanjian itu adalah ketika ada seorang dari Bani Zubair yang datang ke kota Mekah dengan membawa barang dagangan. Kemudian barang-barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, kalunya ieu mau ke ujian yang enak. Tetapi Al-As tidak memenuhi hak yang harus diperoleh oleh orang tersebut. Al-As juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lainnya seperti Abdul Dar dan Makhzum, Jum'ah, Syam, dan Adi. Karena itu mereka pun tidak memperdulikannya. Kemudian orang tersebut naik ke puncak gunung dan meneriakkan bait syair yang isinya menjelaskan tentang perbuatan aniaya yang dilakukan oleh Al-As. Saat itu lewatlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib dan mendengarkan apa yang diucapkan orang tersebut. Dia lalu berkata, ada apa dengan orang yang tinggal di tempat itu? Mereka pun berkumpul di Hifzul Qudur dan menghampiri Al-As sambil memprotes kezaliman yang dilakukannya. Lalu mereka menuntut dan memberikan hak orang Bani Zubair. Oke. Ini yang kemudian Rasul Muhammad pelajari. Ini yang kemudian Rasul Muhammad gali dari setiap peristiwa. Ternyata salah satu bentuk perselisihan yang bisa berkepanjangan itu adalah tindakan mengkhianat. Hanya kategori khianat dalam Islam masuk wilayah dosa besar. Kenapa dipahami dosa besar? Ya, togor ngomong ke neraka. Mana yang di dunia wae, lamun mana yang dicap sebagai pengkhianat, neraka di dunia ge. Kasiksa. Mata ini yang kemudian kenapa Islam disebutkan sebagai ajaran yang membawa kabar gembira. Ini yang kemudian kenapa disampaikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran memberikan keselamatan. Ngarah mana teu ngarasa di neraka saya di dunia keneh. Ini mah sok rek bermusyawarah mun aya perselisihan. Ketika sudah disepakati sebagai janji ulah iya, bisa jadi neraka ka mana? Ulah nunggu neraka ieu pake itu, ayeuna ge jadi neraka. Makanya perlu kita mengingat kembali hal apapun yang sudah kita janjikan pada diri kita sendiri. Sakapun sok loba pohona, bahkan nggak jadi pohon bisi mumpung keur boga ingetan keneh bisi isu pake tahun dicabut kanikmatan ingat nah urusan boga hutang nah urusan boga janji nah urusan apapun tuntaskan semampu kita hari ini. Karena ternyata dengan apa yang tidak kita tuntaskan terlebih dari sebuah janji. Oke? Terlebih itu justru kehendak diri, namun gara-gara lupa atau hilang. Dan orang tidak tahu permasalahan kita, disebut orang kasih eta mah pengkhianat, padahal ka urang teh janji dikit. Nya si urang geus janji teh urang poho, tah mumpung bisi teh aya boga kaingan. Selesaikan dari sekarang. Artinya, jika kita sudah menyelesaikan tindakan-tindakan ini,
apa yang kita hilap dan sekarang teringat kembali, tuntaskan, berarti kita sudah menegakkan nilai-nilai keimanan. Karena salah satu imannya Islam itu adalah tidak bersikap ya bahkan pada diri sendiri. Nah, artinya nilai-nilai jahiliyah ini yang kemudian direkam sedemikian rupa oleh Rasulullah Muhammad, dan solusinya pun melalui proses wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi tidak sembarangan solusi, tapi sudah menjadikan solusinya bukan hanya pada tataran solusi manusiawi saja, tapi sudah ada pada nilai-nilai solusi ilahi. Inilah yang kemudian kenapa Islam menjadi kabar gembira, Islam menjadi jalan keselamatan bagi semua manusia, karena lebih mengedepankan nilai-nilai maslahat dan manfaat, bukan menciptakan mafsadat. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan hari ini, sampai pada chapter peristiwa Hilful Wudu. Sebuah perjanjian, sebuah peristiwa yang direkam sedemikian Rasul dan dibikin oleh Rasul Muhammad, hingga dipetik nilai-nilai kebaikannya agar kita umatnya saat ini tidak terjebak lagi kepada masalah-masalah yang serupa. Walaupun kita tidak pernah bisa menghindari peristiwa-peristiwa orang geus hati-hati nyepiran di tengah bujur jebret nya. Urang geus hati-hati nyebrang aya we gitu kan ya. Artinya tidak sepenuhnya juga kehati-hatian ada pada diri kita, sepenuhnya juga keselamatan kita. Karena ternyata ada di antara kita yang tidak bersikap hati-hati, yang efeknya kepada kita. Ini yang kemudian kenapa dalam ranah Islam kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Tawasobil haqq, tawasobil sabr. Ketika semua orang hati-hati, moal meureun patong-patong jujur nya moalnya, dan kabeh geus berhati-hati. Jadilah tertib, kabun ya non marsus, karena semua sudah pakai hati berdasarkan nur ilahi robbi. Insya Allah hidup happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.